Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SD 04, Bapak Tugiman, Bapak Ibu Guru, dan Pak Farah selaku CGP. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kali ini Pak Faras akan menyampaikan visi Prakarsa Perubahan sebagai bagian dari pendidikan guru penggerak. Pak Faras sudah pernah membuat visi untuk dirinya sendiri tentang impiannya terhadap murid di kelas yang diajar oleh Pak Faras. Pada kesempatan kali ini Pak Faras mencoba untuk merefleksi visi sekolah SD 04 yang sudah menjadi suatu cita-cita dari SD 04 yang sudah melalui proses yang panjang, mungkin melalui raker sekolah dibuat visi tersebut, atau pada momen-momen tertentu Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan khusus untuk membahas visi. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Faras mencoba merefleksi, menganalisis berdasarkan prakarsa perubahan belajar dan akhlak yang sudah dipelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Dalam kegiatan ini juga mohon Bapak Ibu mensupport kegiatan dari Pak Faras, memberikan masukan dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebaikan semuanya, khususnya untuk Pak Faras selaku CGP dan untuk SD 04. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Faras. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Gus Par ini. Siap. Silakan Bu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan guru. Saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu SPD, rekan-rekan guru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat taufik ya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi singkat mengenai visi sekolah ya. Pertama-tama, visi sekolah itu kan kita tahu bahwasanya kadang-kadang kita itu datang ke sekolah manapun ternyata visinya itu sudah ada di tempat kita ya sebelum kita hadir. Nah, perlu kita tahu juga bahwasanya kurikulum itu kan berubah-ubah ya. Jadi tiap kurikulum itu kita harus fasilitasi satu titik lah agar anak-anak itu dapat belajar dan senang kalau di sekolah. Di modul 1.1 kemarin itu saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwasanya kita harus menghamba kepada siswa ya. Menghamba di sini tuh kita harus bisa benar-benar membuat anak itu senang dalam belajarnya. Kalau anak-anak aja tidak senang dalam belajarnya, bagaimana dia bisa masuk pelajaran yang kita ajarkan gitu. Lalu untuk modul kedua, saya belajar juga tentang nilai dan peran guru penggerak ya. Di modul 3 ini, saya belajar tentang visi. Nah, visi inilah yang nantinya akan kita bahas. Pertama-tama saya akan bacakan dulu ya, refleksi perubahan diri dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menitik beratkan kepada menghamba kepada anak ya, sehingga anak diberikan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kita sebagai pendidik bertugas sebagai penuntun ya. Dalam istilah ini beliau menyebutnya sifat mamong, menuntun terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak agar selamat dan juga bahagia. Ada yang hobinya katakanlah menggambar, ada yang katakanlah hobinya itu olahraga, itu kodrat alam. Lalu kalau kodrat zaman itu kita harus bersama anak-anak belajarnya seperti apa ya. Sekarang kan dunia teknologi ya, mungkin anak-anak bosan belajarnya hanya tekstual, hanya ceramah saja gurunya. Nah, sekarang kita dengan yang ada seperti Fokus, PowerPoint dan segala macam, anak-anak juga untuk masalah IT biasanya lebih maju selangkah dibanding gurunya ya. Maka dari itu gurunya jangan sampai kalah dengan anak-anaknya gitu ya. Nah, ini nilai guru penggerak. Ada pihak kepada murid. Artinya apa ya? Murid adalah nomor 1. Jadi kita apa-apa kepada murid. Murid butuh apa kita fasilitasi. Murid butuh ini kita dengarkan curhatnya gitu ya. Lalu ada mandiri. Nah, guru penggerak harus mandiri. Artinya apa? Kita harus bisa banding sebelumnya gitu. Kita jangan sampai
terpaku kepada pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya, tapi kita harus berusaha juga agar lebih maju ke depannya lah, sesuai perkembangan zaman. Lalu ada reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Reflektif, kita terbuka ya dengan wawasan-wawasan yang baru ya. Kalau kolaborasi, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa juga dengan kepala sekolah, bisa juga dengan anak-anak, atau juga dengan komunitas sekolah gitu. Inovatif ya, tadi saya bilang kita kalau bisa mengajar dengan cara yang inovasi ya, tidak hanya dengan cara mendidik saja. Cara itu memang penting, tapi kita harus memadukannya dengan beberapa teknologi yang ada pada saat ini gitu. Lalu peran guru penggerak, di sini ada pemimpin pembelajaran gitu ya. Lalu ada coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dari peran guru penggerak ini memang belum semuanya bisa saya laksanakan ya, karena saya masih belajar juga sama kolaborasi. Misalkan seperti tadi MPLS, itu kan gabungan dari beberapa elemen ya, tidak hanya bisa dari kepala sekolah saja, atau guru saja, atau teknik saja, tetapi semua elemen bersatu padu dari teknik, guru, dan kepala sekolah bersatu padu. Akhirnya tadi terselenggaralah MPLS yang hari pertama tadi gitu. Sekarang kita bahas visi. Apakah visi itu ya? Visi adalah impian, cita-cita, harapan yang tertanam dalam hati dan pikiran sebagai arah yang harus dituju ya. Oke, seperti yang kita ketahui, bentar saya bagikan ya visi dan misi sekolah KJ 04 yang sudah ada sebelum saya ada di sini gitu. Ya. Nanti mungkin kita bisa bersama-sama berdiskusi merancang visi apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh siswa kita nantinya gitu ya. Mantap. Apa itu mantapnya? Mandiri, takwa, dan berprestasi. Nah, mandiri, takwa, dan berprestasi ya. Kira-kira mandiri masih relevan nggak dengan anak-anak kita saat ini? Apakah anak kita makin mandiri atau makin manja kira-kira? Bu Yuli, kira-kira ada pendapat? Nanti kita rencana bersama-sama. Kalau menurut saya kalau mandiri ya kayaknya kalau di sekolah kita itu masih kurang ya, masih ada yang kolokan ya, masih ada. Jadi kelas 4 juga masih, kalau saya mengajar di kelas 4 ya masih ada yang masih melibatkan orang tua belum mandiri. Itu aja. Mungkin dari saya itu. Visi adalah yaitu membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finishnya. Bahkan sebelum ia benar-benar berlari, melintasi jalur lari tersebut. Nah, kalau ini adalah visi guru penggerak ya, yaitu untuk mewujudkan visi diperlukan adanya kolaborasi konten positif yang baik yang ada baik dari luar maupun dari dalam sekolah atau pemetaan kekuatan. Kemudian juga dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja atau buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, dan jabarkan rencana lalu atur eksekusi. Tadi sudah saya berikan kalimat-kalimat rumpang ya. Nanti coba Bapak Ibu tuliskan di kertas ini, nanti tempelkan di sini saja ya. Pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Lalu kita juga percaya bahwasanya murid adalah apa gitu ya. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ya. Jadi tiap pertanyaan ini nanti saya bagikan ini apa memonosnya nanti ditempelkan di sini ya. Sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu aja. Oke. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan untuk mengisi kalender normal seperti apa? Cuma Pak Faras berikan sampling satu kalimat yang rumpang itu, biasanya kalimat yang rumpang itu ada di akhir, di awal dan di akhir kalimat. Sementara ini kan posisinya di akhir, di awal kalimat itu langsung rumpang. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu di posisinya di tengah kalimat, kemudian rumpang dan ada penutupnya di akhir kalimat. Contoh dari sampling, kita minta contoh diberikan sampling dulu. Dalam contohnya begini, kita menampilkan murid-murid yang titik-titik ya kan? Harusnya ditutup dengan kalimat apa?
di akhir kalimat itu sehingga dikatakan bahwa kalimat itu adalah rumpang. Nah, ini adalah kalimat pemantik untuk Bapak Ibu memimpikan kira-kira murid kita itu yang seperti apa. Apakah Bapak Ibu murid yang pandai IT lah, atau pintar dalam seni lah, atau dalam olahraga lah, seperti itu. Boleh tulis satu, boleh juga lebih. Dan setiap orang kan punya pendapat beda-beda ya. Satu soal bisa saja 2 pertanyaan, 2 jawaban, atau 3 jawaban, dan misalnya gitu. Baik, terima kasih Pak Budiman. Ya, apa? Boleh. Boleh. Balik dari Itu yang saya alami di saat ini. Masih belum punya. Atau melengkapi ya kalimat rumpang cita-cita murid. Murid adalah harapan kita ya. Kalau misalnya kita tidak baik atau kurang baik, semoga murid kita itu bisa lebih hebat dibanding kita, lebih pintar dibanding kita ya. Kita memiliki murid-murid yang cerdas ya, untuk semasa Budiman dan berakhlak mulia ya. Coba Budi, apa alasannya ingin murid-murid berakhlak mulia? Ya, korupsi itu kan sebenarnya bukan bodoh, pintar-pintar, cerdas. Tapi itu karena akhlaknya kurang sampai dia berani kan mengorbankan uang negara buat kepentingan pribadi. Contoh pajak saja itu kan mulai dari orang-orang kecil, ya kan, ngambilnya dari uang kecil, sementara dia dengan enaknya mempergunakan kepentingan pribadi. Terus juga kasus-kasus yang lain banyak yang kita jumpai. Jadi menurut saya semua itu kenapa terjadi Indonesia seperti ini itu karena krisis akhlak kalau menurut saya. Intinya dimanapun kejujuran, semua itu akhlak, larinya tanggung jawab, semua akhlak. Ya pertama itu, keduanya juga karena kurangnya rasa syukur. Dengan adanya gaji segitu masih merasa kurang gitu. Itu makanya saya menekankan yang penting akhlak. Cerdas sebenarnya nomor sekian lah. Yang utama akhlak. Kalau akhlak sudah baik, insya Allah semua baik. Makasih Mas Paras. Benar kata Bu Dwi, kadang-kadang anak kita tuh adabnya atau akhlaknya atau kan moralnya ya sekarang menurun drastis gitu dibanding pelajar-pelajar pada era sebelumnya ya. Dimana anak sekarang saja kadang-kadang untuk bertemu dengan gurunya, katakanlah guru yang baru atau guru yang lama ya, saya merasakan bahwa salah dari gurunya atau dari orang tua atau dari anaknya atau dari lingkungannya gitu ya. Oke, baik, akhlak mulia penting benar. Lalu yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, kreatif, inovatif, prestasi dan berkarakter ya. Kita memimpikan anak-anak yang apa? Juga begitu, kenapa soleh dan soleha? Ya, karena yang pertama itu yang pertama awal di sekolah manapun semua pasti pakai kan harus soleh dan soleha itu ya. Mungkin juga di dalam agama yang lain ya Bu Lina ya, juga kan harus diajarkan gitu. Yang pertama ya, kalau nggak soleh kan kita mau ngajar bagaimana ya, jadi guru kan harus yang pertama itu dulu salaman harus bagaimana gitu, itu supaya kita mendidik karakter dia juga. Terus itu soleha itu kan istilahnya menyambung dalam keagamaan gitu aja sih Pak Paras kalau saya. Siap, masih jadi masih ada kaitan dengan akhlak mulia ya. Kadang-kadang sudah diingatkan oleh gurunya pada saat pagi hari, saat apel kebiasaan, tolong sebelum mereka kelas habis apel kita itu tolong buang sampah di tempatnya, tapi masih ada aja
anak-anak yang ya entah lupa lah, entah lalai, apa memang sengaja seperti itu. Jadi memang mereka kata Henry, kita memimpikan murid yang bertanggung jawab baik di kelas, baik di rumah ataupun di tempat teman-teman seperti itu. Masuk Henry. Baik, coba Bu Lina, kritis itu seperti apa? Pak Paras, kritis itu artinya siswa-siswi kita juga ketika kita mengajar mereka, ketika kita membuat bahasa-bahasa yang tinggi, anak juga nggak mengerti ya. Nah, kita juga boleh berikan mereka bahasa yang lebih sederhana, yang dimengerti anak. Terus kita sebagai guru itu pun harus banyak memberi contoh kepada anak-anak. Ketika kita nggak sesuai, Bapak itu tadi ngomongnya A, ternyata yang dilakuin B. Jangan salah, anak-anak itu sungguh sangat menilai, memperhatikan gurunya. Benar-benar kita ini sebagai contoh yang terbaik yang mereka lihat. Jadi apa yang kita katakan, walaupun kadang sekedar gurauan, termasuk Moses gitu ya. Kalau kita apa yang bahas di sini, kadang dia bilang di rumah, Bapak Ibu guru anak-anak itu, orang tua kita selama ini kita ngomongin si A, Mbak Sia, dia pikir kok anak ini bisa ngerti gitu ya. Dia bilang itu kok ngosip sih mak, ngomongin temannya, bukan nah, cuman begini aja. Nah, jadi anak-anak itu jangan kita pikir mereka ucapkan loh sama kita. Makanya saya bilang kalau kayak guru-guru pada ngumpul suka bercanda bahasanya gitu kan, ada Moses gitu kan. Karena kenapa? Nanti di rumah dia bahas lagi. Kok Bapak Ibu gurunya ngomongnya begini mah, nggak sesuai kalau di lapangan begini. Nah, jadi kekritisan anak-anak itu perlu memang kita untuk sederhana kepada mereka bisa mengerti. Karena kita ini ya termasuknya orang dewasa harus mengajarkan sedetail mungkin, sesederhana mungkin. Karena kalau mungkin kelas atas sudah lebih tinggi lah bahasanya ya. Jadi berpikir kritis itu memang begini ya, dan luar biasa begitu Pak Paras. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa gitu ya. Sama seperti tadi ya, jawabannya minimal 1, silakan diisi sesuai pemahaman Bapak Ibu sekalian. Maaf, silakan Pak. Gitu ya. Benar. Saya bahwa murid adalah apa gitu, bangsa yang harus dididik ya dan dipersiapkan dari sejak ini. Betul sekali ya. Menurut perkataan Kejar Dewantara ya, kita sebagai petani ya, kita harus menyiapkan lahan atau kita untuk menanam bibit tersebut. Kalau bibit itu tidak kita tanam dengan baik, maka anak tersebut takutnya tersesat ya dan malah akan menjadi orang yang tidak kita inginkan ya. Nah, kasus terbaru yang kemarin membakar sekolah ya, itu katanya itu dia dibully, tapi oleh gurunya saja tidak diperhatikan.
murid itu harus kita rangkul saat ini. Kita ajak bicara, kita ajak diskusi, bagaimana kira-kira belajar yang enak menurut kamu nih. Bahwa dalam pendidikan itu ada subjek dan objek. Nah, sementara murid itu adalah sebagai objek. Kita sebagai guru itu adalah sebagai subjek. Subjek itu mempunyai peranan penting dalam hal ini adalah mendidik, kemudian mengarahkan, dan terakhir itu adalah memberikan suatu pembinaan. Karena tanpa didik pelajaran itu tidak punya beban mental bagi seorang subjeknya tadi, guru. Tapi kalau yang namanya mendidik, artinya kita mempunyai tanggung jawab dari sekolah sampai rumah. Contoh, kalau saya mengajar matematika, itu anak itu bisa atau tidak, saya tidak akan mempunyai beban mental ke belakangnya. Kemudian masalah moralitas tadi, namanya mendidik, itu harus dibawa-bawa. Ada saja saya salah menerapkan moral saya, antara teori saya dengan praktek saya, itu tidak sesuai, berarti saya tidak berhasil dalam mendidik, bukan belajar, bukan sebagai pengajar. Contohnya begini, andai saja saya seorang guru menjelaskan kepada peserta didik, nah, kamu tidak boleh mengambil barang seseorang yang bukan milik kamu. Yang saya teori saya seperti itu. Kemudian praktiknya, Pak guru saya subjek itu melakukan mengambil barang punya orang lain, sehingga anak itu akan menolak apa yang saya berikan teori tadi kepada peserta didik. Pak guru aja ngambil barang orang. Nah, tadi kalau kaitkan dengan apa guru kita itu, bahwa pendidikan di Indonesia itu pada zaman dulu adalah yang paling penting tadi adalah akhlak atau budi pekerti, itu yang paling pokok, karena paling pokok itu paling mendasar. Tanpa dasar itu maka tidak ada pembedaan antara objek dan subjek. Tetapi kita sebagai subjek jangan selalu egoisme, supaya tidak ada perundungan kepada peserta didik. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Paras, bahwa anak ini dibeda-bedakan oleh siapa? Teman-temannya sekelas. Misalnya contoh, saya satu contoh lagi ini. Kalau si Polat ini, bahwa dalam menyerap pembelajarannya ini tidak sama dengan si A. Kenapa? Mungkin dia cara menulisnya kurang bagus, cacing kepanasan misalnya, karena tidak terbaca. Itu kan salah satu bentuk pembanding. Karena Pak Guru sudah memberikan ajaran, subjeknya sudah memberikan suatu pendidikan. Tulisan kamu juga mampu mendidik, mengarahkan, dan melakukan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Oke, ini ada jawaban dari Pak Iman. Sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, ya. Dan siswa atau siswi dapat berkolaborasi, betul ya. Kadang-kadang antara guru saja kadang-kadang masih gengsi-gengsian, Bu. Ya. Ini kita di sini belak-belakan aja ya. Kadang-kadang ada guru yang masih gengsi minta tolong ke si A, minta tolong si kasih, bisa cuma melalui guru B gitu. Jadi pakai perantara gitu ya. Kadang-kadang gak enakan gitu ya. Mereka sama-sama guru ya. Punya prestasi tapi minim akhlak itu tidak bagus ya. Sebaliknya juga sama. Bagus akhlak tapi nggak punya prestasinya sama aja gitu ya. Jadi kita harus seimbang ya antara prestasi dan juga karakter yang berakhlak mulia. Yang bisa disiplin, tepat waktu, rapih ya, berprestasi, membanggakan nama sekolah, nama. Siap, 1, 2, 3, maju ke depan, maju ke depan, kita tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, kita tertawa, haha, gulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak, hore, hore. Coba, 1, 2, 3, maju ke depan, maju ke depan, kita tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, kita tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, ya hore, hore. Ya, jadi kita itu tamu streaming ya, buat di kelas besok apa ini? Boleh Mas bagi YouTube-nya Mas.
Banyak di YouTube bener, inspirasi banget. Makanya kadang-kadang saya nyuruh anak-anak belajar di YouTube jangan nonton yang lain dulu. Ya, gitu. Pertanyaan nomor 4, 2 lagi ada yang udah? Baru 3. Apa yang dipahami saja, tidak perlu panjang lebar ya. Ya sambil berjalan kita baca dikit aja. Ya yang 4 ya. ya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka punya andil untuk masa depannya. Artinya begini, terkadang yang saya alami ya, anak-anak ini mohon maaf semenjak adanya KJP, PIP, mereka sudah tidak merasa bahwa ini saya punya andilnya, masa depan saya bagaimana, sehingga mereka lebih ngerasa andil saya atau masa depan saya itu hanya dari saya dapat KJP, saya dapat ini, dapat itu, sehingga ketika apa yang mereka pelajari itu harusnya mereka kembangkan gitu, sehingga kadang mau naik SMP atau mana SMA mereka berharap KJP, sehingga bisa masuk negeri. Itu sih yang saya harapkan ke depannya mereka merasa apa yang mereka lakukan harusnya jadi bagian dari masa depan mereka sendiri dan mereka punya andil di sana. Ya. Kita warga di sekolah yakin untuk mampu menciptakan harmonis. Nah, harmonis nih ya, kadang-kadang nih mohon maaf Bu ya, kita kan ada 2 sekolah itu tidak harmonis kadang-kadang nih, walaupun sering kita harmonis kok kadang-kadang ya, baca kita Ambil buku kakak itu. tadi yang PL kita bareng-bareng kok, itu bareng-bareng harmonis gitu ya. Kadang-kadang 2 sekolah pemikiran masing-masing Bu ya, si ini pengen ini, kita pengen ini, tapi sebisa mungkin kita bersama harmonis lah gitu ya. Namanya hati dan pikiran orang berbeda Bu ya. Maafkan hati. Terakhir, Bu guru hebat dan tenaga operator yang saya banggakan, ini ada pertanyaan ya, kita sudah coba bareng-bareng. Nah, saya tampilkan dulu nih visi sekolah kita nih. Nah, ini adalah visi sekolah kita ya, mantap, mandiri, takwa, dan prestasi. Ini udah ada Bu sebelum saya di sini, gitu ya. Jadi mungkin menurut teman-teman, apakah perlu ditambahkan atau diganti seluruhnya? Pendapat dari Gini Mas, jadi kan dalam bahasa Indonesia itu, dalam penyusunan visi itu tentu saja kita harus punya dasar berapa kata visi itu, sehingga nanti dalam pembuatan visi itu kita tidak dapat membedakan ini terlalu pendek, ini terlalu panjang, sehingga nanti di situ bisa memilah bahwa memang aturan dasarnya itu hanya katakanlah 5 kata atau 6 kata, ya kan? Sehingga di situ tinggal memilih kata-kata itu yang sesuai dengan kondisi sekolah kita akan diberikan visi. Itu sebagai dasar. Contohnya kayak tadi mantap itu kalau kita lihat hanya 1 kata. 1 kata itu tentu mempunyai makna menjadi 3 kata di situ. ya. Dan kata penghubung dan prestasi itu berarti 3 kata ditambah 1 kata penghubung itu adalah dan. Berarti kalau kita jumlah menjadi 24 kata. Nah, apakah itu memenuhi persyaratan dalam sebuah visi? Andai saja yang 4 kata itu dianggap peleburan, pembiasan. Kriteria membuat visi sekolah. Ini menurut Profesor Dr. Husaini Usman, MPD, dalam buku Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Yang pertama itu mudah diingat. Yang kedua singkat, maksimal 8 kata. Yang ketiga menarik perhatian bagi warga sekolah. Yang keempat memberikan inspirasi yang menantang. Kelima berfungsi menjadi titik temu. Keenam menyatakan esensi yang jelas tentang yang seharusnya bagi sekolah. 7 memungkinkan fleksibilitas dan keluasan dalam pelaksanaannya. Ke-8 terkait dengan visi dinas pendidikan setempat yang lebih tinggi. Jadi kita membuat juga harus tahu visi dinas. Jadi supaya ada keterkaitan. Itu kalau dari uraian ini ya Bu. Itu aja Mas Faras. Sebelum dilanjutkan saya menyampaikan sedikit ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan visi sekolah itu kan sesuatu yang ingin kita tuju, kita impikan. Anak-anak kita itu setelah lulus dari SD 6 tahun itu dia mau seperti apa yang kita inginkan anak tersebut.
begitu dia masuk ke jenjang SMP, dia sudah siap apa, bisa apa, akhlaknya seperti apa, karakternya seperti apa. Itu kan cita-cita seluruh warga dari, karena sekarang kita ada di kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, mau nggak mau kita harus mengikuti kurikulum merdeka, gitu kan. Mungkin sudah berjalan 1 tahun, ini tahun kedua. Ada 1 atau 2 elemen yang karakter apa yang Bapak Ibu ingin tonjolkan secara umum. Siswa-siswi kita itu karakter apa yang mau kita bawa, yang mau kita kembangkan. Tentunya melihat aset yang ada yang muda, kreatif, pinter IT. Nah, apa karakter yang mau dikembangkan, apakah kreatif atau inovatif dari anak-anak didik. Capek dari sekolah harus ada di dalam visi. Jadi minimal mengandung 4 unsur itu Bapak Ibu. Tentunya tambahannya ya dengan bahasa yang simple, mudah diingat. Tapi harus ada unsur itu tadi. Ya, tadi 1 kalimat yang mencerminkan ada sudah mengakomodir bahwa berpusat pada peserta didik. Karakter apa yang menonjol dari SD 04 itu yang mau dikembangkan untuk anak-anak kita. Melihat aset dari gurunya, dari elemen profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya Bapak Ibu. Ada kreatif, berpikir kritis, gotong royong, berpikir global, berakhlak mulia, ketuhanan, jadi satu kan Bapak Ibu, mandiri. Itu tidak bisa semuanya kita pengen pakai semua. Mungkin hanya bisa 2 yang mau kita kembangkan untuk anak kita. Kita fokus ke situ. Kalau 6-6-nya mau kita pakai susah sepertinya. Semuanya mungkin biar mengalir, tapi yang kita cantumkan di visi itu harus ada 1 atau 2 dari profil pelajar Pancasila. Jadi silakan Pak Waras dengan Bapak Ibu Guru mungkin merumuskan, nanti bisa mungkin tahun depan tidak namanya visi itu kan setiap tahun bisa ditinjau ulang, bisa dipakai lagi kalau masih sesuai dengan yang kita cita-citakan, bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali. Karena kita sedang ada di kurikulum merdeka, otomatis kita harus mengangkat profil pelajar Pancasila seperti ini. Dan harus melalui untuk mencantumkan visi sekolah harus melalui karakter. Jadi mungkin hari ini Pak Faras memimpin untuk membuat visi sekolah, nanti bisa dibawa untuk raker tahun depan. Jadi sudah ada cadangan, oh ini visi yang mau kita kembangkan. Tapi kan sudah dibicarakan bersama dengan stakeholder. Dituliskan aja usul ini siapa, nanti kan bisa disebutkan mengakomodir semua siapa yang mana. Misalkan Pak Budiman punya, ditulis dulu di depan, nanti buku yang lain punya usul visinya begini, nanti semua dituliskan, kita ambil yang bisa mewakili semuanya kita. Jadi tetap ini mungkin hanya 2 orang, 3 orang yang mengusulkan, tidak semuanya. saya contoh dulu ya, saya contoh dulu ya. Saya 1. Kalau visi saya ini yang untuk sekolah ya. Dan untuk di zaman yang serba digital ini harus perlu berpikir kritis juga anak-anak. Mana ini yang baik untuk informasi di YouTube, di internet tuh nggak semuanya. Kalau anak nggak berpikir kritis, gimana dia kalau berpikir kritis dari ilmu di situ kan. Apalagi di SD sudah ada AKM juga ya. Ya. Pak Faras izin sebentar. siap Pak. NBK data itu ya. Itu kan perlu anak-anak begitu sebagai mengerjakan itu kan analisis. Jadi nggak harus mandiri apa ya bagus semuanya, cuma terlalu pendek atau apa. 1 kalimat lah minimal Bapak. Diinginkan untuk statistiknya apa. Ini kan baru wacana usulan juga, nanti dibawa ke raker. Ya kalau visi ya dari teman-teman yang pertanyaan kalimat terulang tadi, saya mengerucutkan visi saya dulu adalah unggul dalam prestasi ya, menguasai iptek, kemudian juga berbudi pekerti luhur, lalu berwawasan global. Penjelasan atau isian dari kalimat terulang dari teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan visinya seperti yang Bu Sekar ini sampaikan. Saya masukkan aja Pak Faras. Ahli ya Bu ya? Iya. Tindakan ahli. Nah kita sekolah Bapak Ibu maunya berapa? Kalau lebih dari 1 juga masih toleransi kan Bapak Ibu? Ini berdasarkan ahli. Iya berdasarkan ahli, tapi Profesor nanti ya? ahli. Iya profesor. Ketentuan Mungkin seperti itu. Yang lain belum ketentuan baku banget. ketentuan baku gitu. Mungkin kalau harus terpaksa 9 masih bisa toleransi gitu. Terus 1 kalimat
Nanti relevan dengan tapi nanti terserah dikembali di pos 4. Misalkan kalau terpaksa harus nggak bisa kata, mungkin masih bisa ditolerir. Berdasarkan rapat dewan guru lah mana. memang hal ini ada 10 kata. Kalau semuanya kita susah Pak mencapai. Di dalam di situ bisa 1 atau 2 elemen dimensinya itu. Yang penting ada ya. Kalau kita mengajar Pancasila itu juga nggak boleh di dalam visi karena ada 6 kan. Gitu. Terlalu luas ya Bu. Ya terlalu luas. Kita itu susah menginginkan semuanya, ya pengen semuanya, tapi yang lain kan bisa dalam kesehariannya gotong royong kita ajarkan gotong royong mereka. Gitu. Jadi lebih simpel saja, unggul dalam prestasi yang berakhlak kritis, kreatif dan berakhlak mulia. Tuh. Oke, nanti kalau ada diskusi lagi kita dibahas di lain kesempatan ya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Sini ada prakarsa perubahan ya. Nah, apa itu prakarsa perubahan ya? Di sini kita menggunakan rumus Bagja ya. Nah, prakarsa itu adalah suatu kemampuan ya seseorang untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ini menggunakan Bagja. Jadi Bagja itu kepanjangan dari buat pertanyaan utama ya atau define, lalu ada ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, di sini saya ambil contoh kecil dari kelas saya sendiri ya. Baca di dalam kelas ya. Lalu bagaimana mewujudkannya baca-baca di dalam kelas ya. Jujur ini ketika saya buat pojok kelas itu memang itu di awal-awal semester Bu ya, sebelum saya mengikuti grup penggerak. Jadi kadang-kadang dokumentasinya kurang Bu. Saya kurang memfotokan bagaimana anak-anak membuat pojok bacanya gitu. Lupa mendokumentasikannya. Nah, rekan sejawat ya bagaimana cara membuat pojok baca yang sekiranya mudah, simpel dan dapat memfasilitasi anak-anak untuk membaca gitu ya. Lalu mencari referensi mengenai pojok baca dari berbagai media. Saya nyari di internet. Oh bagaimana ya pojok baca yang sekiranya bagus, mudah, simpel dan gampang dibuatnya dan gampang dirawatnya ya. Karena kadang-kadang kita mudah membuat tapi sulit merawatnya Bu, seperti itu ya. Lalu menyiapkan segala macam bahan untuk mewujudkan pojok baca di dalam kelas seperti ya. Saya tuh bikin menggunakan wallpaper kelas Bu. Saya nyari di internet lah. Dengan anak murid, kira-kira ini bagus nggak di kelas kita? Oh bagus Pak, ya depan ntar kita tempel bareng-bareng gitu. Nah, ini untuk yang buat pertanyaan ya. Lalu untuk yang ambil pelajaran, pertanyaannya apa hal yang mampu dilakukan minat siswa untuk mewujudkan pojok-pojok dalam kelas dan siapa yang memiliki peran dalam mewujudkan pojok-pojok dalam kelas. Tindakannya adalah bertanya pada harapan mereka apa nih ketika ada pojok baca. Ya Pak, biar kami banyak baca. Kan kadang-kadang turun ke bawah dengan dongeng, baca-bacaan atau yang lain sebagainya gitu. Lalu bagaimana mengembangkan tadi ya, mengajak peserta didik dalam mendesain pojok baca. Tadi saya bilang saya hanya mendesain wallpaper tembok ya. Ntar bagaimana anak-anak mendesain rak-rak gantungnya seperti itu ya. Lalu berkolaborasi dan meminta masukan kepada kepala sekolah dan juga sejawat dan juga kepada guru sejawat Bu ya. Lalu yang ketiga gali mimpi. Pertanyaannya apa peran pojok-pojok dalam kelas? Perasaan gurunya ya bahagia ya. Jadi kita punya tempat bacaan yang minimalis ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu menyempitkan kelas tapi minimalis. Jadi anak-anak minimal kalau lagi istirahat atau lagi sebelum belajar kita memang ada kebiasaan Bu ya di kelas itu sebelum belajar untuk membaca bacaan. Jadi anak-anak bisa meningkatkan wawasan dengan cara membaca seperti itu. Lalu perasaan peserta didik memberitahu peserta didik untuk tetap menjaga kenyamanan untuk baca ya. Sekali lagi saya bilang tadi kalau untuk membangun itu gampang Bu, tapi untuk menjaga pojok-pojok itu kadang-kadang susah ya. Gitu. Lalu jabarkan rencana. Ini ada agar pojok baca menjadi suatu aset yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Sini tindakannya adalah membuat daftar buku yang disediakan di pojok baca. Jadi kita list ya, kira-kira buku apa saja nih yang dibutuhkan anak-anak untuk pojok baca, bisa majalah ataupun koran atau buku dongeng dan lain sebagainya ya. Bisa juga dilihat di perpustakaan. Menjaga area pojok baca dengan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang tiap minggu, tiap hari anak-anak tuh sampai ada sampah bertebaran di dekat area pojok baca.
Tindakan ketiga, memberi reward kepada peserta didik yang telah membantu dan menciptakan pojok baca di dalam kelas. Memang kadang-kadang kita menginginkan anak-anak agar semuanya dapat andil ya dalam membuat pojok baca. Namun kenyataannya tidak semua anak tertarik, Bu. Itu sangat ini ya, tantangan buat kita bagaimana cara agar anak-anak tertarik ikut serta dalam membuat atau melestarikan atau merawat pojok baca tersebut. Kadang-kadang hanya anak-anak cewek nih, kadang-kadang anak cowok udah kalau istirahat udahlah rusuh gitu. Kadang-kadang baca itu kalau disuruh saja. Tapi nggak semua anak lagi ya, hanya beberapa saja. Yang terakhir dalam kelas, bagaimana membuat laporan capaian terwujudnya pojok baca dalam kelas. Tindakannya di sini adalah seluruh peserta didik dilibatkan. Selain itu perlu bantuan juga dari rekan Jawa serta Orlas ya. Kadang-kadang kita ber-WA dengan Orlas, Bun, ini membantu apa tidak? Minimal ide lah ya, walaupun memang kadang-kadang tidak membantu secara finansial, ide aja nggak masalah. Lalu membuat laporan capaian terwujudnya pojok baca. Tindakannya adalah buat resume tertulis tentang capaian. Saya lagi aktifkan lagi karena kadang-kadang anak-anak pas liburan tuh udah nggak aktif lagi literasi di dalam kelasnya, Bu ya. Kadang-kadang aktif ya baca gitu. Tapi sekarang liburan perlu saya ingatkan lagi bahwasanya literasi itu penting sebelum belajar. Yang terakhir, mengunggah dokumen pojok baca dalam kelas bisa melalui media sosial. Ya mungkin itu saja, Bu ya yang bisa. Itu enggak yang visi itu. Oke. Kira-kira kegiatannya apa sedikit dan kolaborasinya apa gitu. Masalah. Mencapai visi. Oh ya siap. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Guru visi yang sudah terkait dari kalimat terumpang yang tadi sudah Bapak Ibu tulis, bagaimana kita unggul dalam prestasi, bernalar kritis, kreatif dan berakhlak mulia. Sudah cocokkah di hati Bapak Ibu? Setuju saya. Ya, nanti Kan ada semuanya. kita pikirkan bareng-bareng yang di rapat besar nanti bagaimana cara kita mewujudkan agar kita unggul dalam prestasi. Nah, kira-kira kita punya prestasi apa nih yang sekiranya unik atau lengkap lah dengan mengajar apa gitu ya. Baik prestasi akademik ataupun non akademik ya gitu. Lalu bernalarnya itu berarti kita mewujudkannya dengan cara apa ya? Tadi kata Bu Lina kita harus menggunakan bahasa-bahasa sekiranya anak-anak tuh nggak tahu, agar anak-anak penasaran ini artinya apa ya, ini artinya apa gitu ya. Kalau kita hanya menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, kadang-kadang anak-anak juga udah pernah paham ya. Tidak ada rasa keingin-tahuan, oh ini artinya ini artinya itu gitu ya. Jadi kalau di kelas kita biasakan dengan bahasa-bahasa yang ya bahasa-bahasa tinggi sekali-kali nggak masalah, yang teknik KBBI ya gitu ya. Kreatif ya, sekali lagi tadi kata Bu Supar ini kreatif itu penting ya agar anak-anak kedepannya bisa bersaing dengan anak-anak lainnya. Berapa kuliah itu ya, pertama mereka memang sudah dididik dari rumah ya. Yang kedua ya di sekolah. Yang ketiga kita bisa serahkan ke ya mungkin kayak kalau di Muslim mungkin mereka bisa belajar ngaji. Nah dari ketiga hal ini memang awal pendidikan itu adalah agama baik apapun pastinya mengajarkan semua dekat kepada Tuhan, ya kan? Berbuat baik, mau agama manapun itu pastinya. Terus mengajarkan untuk saling menghormati sesama, berperilaku yang baik supaya nggak ada korupsi lah itu dan segala macam. Ada satu agama pun yang mengajarkan anak-anak itu kasar, menjadi pembunuh, menjadi pencuri, menjadi membuat keributan, nggak ada. Tentunya kita semua ini baik guru ataupun orang tua harus tanggung jawab kita itu mengajarkan mereka itu dekat kepada Tuhan. Belajar agama itu yang nomor satu dari keluarga. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih rekan-rekan yang saya banggakan atas waktunya sekali lagi ya. Saya di sini hanya melaksanakan tugas saya sebagai CGP, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan, sekali lagi tidak menggurui, tidak juga bermaksud sok pintar, tapi saya hanya untuk sharing ya apa saja yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan Bu ya. Saya mengikuti program CGP dengan Bu Suparini yang saya banggakan juga. Jadi kalau ada kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja dan perkataan atau perbuatan, saya minta dibukakan minta maaf ya sebesar-besarnya. Gitu. Jadi kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Pak Faras. Sukses Pak Faras. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dengan semangat.
aktif meskipun ini jam-jam rawan untuk ngantuk. Ya, tadi Pak Faras membuat briefing juga, jadi kita yang tadinya ngantuk bisa melek kembali dan sehat kembali untuk mengikuti acara ini. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faras benar, bukan Pak Faras mengulang ilmunya lebih banyak dibandingkan Pak Faras, tapi Pak Faras harus menjalankan tugasnya, menyampaikan apa yang sudah dipelajari di dalam pendidikan guru penggerak, hal-hal yang baru untuk disampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa itu yang dipelajari di dalam guru penggerak. Dalam membuat kegiatan pun kita harus berpusat kepada siswa, kemudian harus mengutamakan karakter apa dalam membimbing anak-anak pun, dalam belajar pun kita harus kita sih pengennya anak itu bisa semua nih satu kelas, misalkan 36 anak saya harus nilainya minimal 85. Tapi ingat Bapak Ibu, anak-anak itu punya takdir masing-masing, kodratnya masing-masing, punya minat, punya bakat masing-masing. Dari keluarga yang beraneka macam karakternya, kita tidak keinginan untuk anak-anak yang bagus, tapi kita kembalikan lagi anak-anak punya minat, punya bakat yang berbeda-beda. Kita hanya bisa mengarahkan. Kita nih matematika tidak bisa. Mungkin ada anak yang pintar matematika, ada anak yang cakap di bidang seni, bakat masing-masing. Kita hanya menuntun agar tumbuh secara maksimal dan membahagiakan anak tersebut. Itu yang sekarang harus kita sadari, bahwa kita harus berpihak kepada anak-anak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mendampingi Pak Faras sampai akhir diskusi ini dan membawa hasil visi yang dirumuskan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada saat raker sekolah bisa diusulkan melalui rapat dewan guru, mungkin ada perbaikan-perbaikan, silakan. Tapi Pak Faras sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Pak Faras dan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dalam diskusi ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan itu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Pak Faras.